أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saudaraku, melanjutkan kembali pembahasan kita tentang manasik haji. Kita sudah sampai pada poin tata cara pelaksanaan sa'i. Sebelum kita membahas tentang apa saja hukum-hukum terkait dengan ibadah sa'i ini, kita akan membahas sedikit tentang sejarah disyariatkannya sa'i ini. Kita tahu bahwa sa'i ini adalah ibadah yang bermula dari Hajar alaihissalam, istri dari Nabi tercinta Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengasingkan istri dan anaknya yang masih bayi yang bernama Ismail alaihissalam, diperintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa keluarganya di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tidak ada tempat penginapan, tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang hidup di tempat tersebut. Gersang. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan Ismail alaihissalam. Sesampainya di tempat tersebut, Nabi Ibrahim pun meninggalkan istri dan anaknya. Tentu perbekalan yang mereka miliki tidaklah cukup untuk beberapa hari ke depan. Nah, setelah perbekalan itu habis, dalam kondisi Ismail alaihissalam kehausan, kelaparan, dan menangis, lalu Hajar, ibunda tercinta pun berusaha untuk mencari pertolongan. Naiklah beliau ke suatu bukit yang disebut dengan Bukit Sofa. Di bukit tersebut, beliau melihat apakah ada orang yang bisa membantu dan menolong mereka, atau Hajar alaihissalam melihat dari bubukitan tersebut barangkali ada wadi, ada lembah yang di sana terdapat air, sehingga air tersebut bisa diambil dan diberikan kepada Ismail yang sedang kehausan. Dan itu dilakukan oleh Hajar alaihissalam. Nah, ketika Hajar naik ke Bukit Sofa untuk melihat adakah orang-orang yang bisa membantu, minta pertolongan, kemudian beliau berlari menuju Marwah. Di Bukit Marwah tersebut beliau naik lagi, melihat ke kiri, ke kanan, untuk mencari seseorang yang dapat membantu atau mencari ada genangan air yang bisa dimanfaatkan untuk diminum oleh mereka. Ternyata apa yang dilakukan oleh Hajar ini tidak berbuah hasil. Lalu kemudian terus sampai 7 kali putaran Hajar alaihissalam mencari pertolongan untuk mendapatkan air, untuk mendapatkan makanan dan minuman untuk anaknya yang sedang kehausan. Nah, tidak berapa lama kemudian air tersebut ternyata terpancarkan dari hentakan kaki Ismail alaihissalam. Ini adalah sejarah kenapa kaum muslimin ketika beribadah haji disyariatkan untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Hikmahnya, kata para ulama, kenapa jamaah haji melakukan ini? Ya, pertama, mengenang orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana kesabaran mereka, bagaimana ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka. Sehingga kita juga bisa memetik hikmah-hikmah yang luar biasa dari sejarah kisah perjalanan orang-orang soleh kita terdahulu. Nah, para saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun
hukum-hukum yang berkaitan dengan sa'i, hukum-hukum yang berkaitan dengan sa'i, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah tidak disyariatkannya sa'i kecuali ketika umrah dan haji. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf tidak ada masalah. Kita sudah pernah membahas tentang beberapa macam tawaf, termasuk dari beberapa macam tersebut adalah tawaf yang disunnahkan. Artinya kita tidak dalam kondisi ibadah haji ataupun kita juga tidak dalam kondisi ibadah umrah, namun kita mengerjakan tawaf, tidak masalah, boleh. Namun sa'i tidak demikian. Tidak ada istilah sa'i sunnah, tidak. Sa'i ini hanya dilakukan di saat seseorang ketika ingin mengerjakan ibadah haji dan ibadah umrah saja. Kemudian yang kedua, di saat sa'i, maka disunnahkan kata para ulama muwalat, al-muwalat antara sa'i dengan tawaf. Jadi setelah selesai ke tawaf ibadah haji dan umrah, setelah selesai diusahakan, disunnahkan untuk melanjutkan kepada ibadah sa'i. Jadi tidak berhenti sejam, 2 jam atau pulang lagi ke hotel, istirahat dulu, tidur, baru kemudian melanjutkan sa'i. Tidak seperti itu. Sunnahnya adalah setelah selesai seseorang melakukan ibadah tawaf, memutari Ka'bah, kemudian dia sholat sunnah, setelah itu dia langsung melanjutkan ibadah yang berikutnya, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Ini adalah yang kedua. Hukum yang terkait dengan sa'i yang ketiga adalah disunahkan al-muwalat antara putaran satu dengan putaran yang lainnya. Jadi termasuk hal yang disunahkan juga adalah antara putaran satu dari Safa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Safa dan seterusnya, ini disunahkan juga untuk mengerjakannya secara muwalat, yaitu berkesinambungan, melanjutkannya dan tidak terhenti jedah yang tidak sesuatu yang tidak kita butuhkan. Ya, kecuali yang kita butuhkan, seperti kita harus ke toilet, buang air, kemudian berwudu lagi, seperti kita istirahat sejenak untuk minum. Ini suatu hal yang dibutuhkan, maka tidak mengapa. Baik, yang berikutnya yang perlu kita ketahui, hukum yang terkait dengan sa'i ini adalah sa'i harus melewati Bukit Safa dan Marwah. Jadi seseorang apabila dia ingin mengerjakan ibadah sa'i, anggaplah ini adalah Bukit Safa, ini Bukit Safa, maka orang yang ingin mengerjakan sa'i itu dia harus menginjak bukit ini. Jadi tidak boleh dia berdiri di sini sebelum dia menginjak bukit tersebut. Makanya saudaraku, pastikan bahwa kaki kita sudah berada di atas bukit tersebut, Bukit Safa. Jadi bukan di kaki bukit. Ini kaki di sekitar ini anggaplah adalah sekitar kaki Bukit Safa. Nah, yang diharuskan bagi orang yang sa'i adalah dia memastikan bahwa kakinya telah menginjak bagian daripada Bukit Safa. Dan begitu juga di Marwah. Pastikan kaki kita sudah sampai menginjak bagian daripada Bukit Marwah. Jangan kita menginjak area yang itu belum sampai pada Bukit Safa atau Bukit Marwah, karena akan terancam ibadah sa'i kita tidak sah. Kalau ibadah sa'i seseorang tidak sah, maka terancam ibadah umrah atau ibadah hajinya pun tidak sah. Baik, berikutnya hukum yang terkait dengan sa'i adalah sa'i harus 7 putaran. Safa, Marwah, ke Safa lagi, ke Marwah lagi, sampai 7 putaran, nanti berakhir ke Marwah. Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Jadi ada 7 putaran. Baik. Yang berikutnya adalah sa'i harus dikerjakan setelah tawaf. Jadi sa'i itu dikerjakan setelah tawaf, kecuali ada pengecualian. Nanti pada tanggal 10 Zulhijjah
Adapun ibadah umroh yang biasa dikerjakan, itu setelah tawaf ya sa'i. Namun pengecualian pada ibadah haji pada tanggal 10 Hijjah, maka kata para ulama boleh sa'i terlebih dahulu, kemudian tawaf ifadahnya. Walaupun lebih baiknya adalah tawaf ifadah terlebih dahulu, baru kemudian sa'i. Tapi tidak mengapa. Pada tanggal 10 Zulhijjah, maka boleh sa'i terlebih dahulu, baru kemudian tawaf, tidak mengapa. Baik. Inilah beberapa hukum-hukum terkait dengan ibadah sa'i.